Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi yang hebat, yang soleh dan solehah, mari kita melanjutkan pembahasan kitab Qatrul Ghois halaman 3 ya, kita menerjemahkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka kitabnya Qatrul Ghois halaman 3. Mas'alatun, pertanyaan ataupun soal ya, soal pertanyaan. Idza qila laka, jika dikatakan kepadamu, wa kaifa tu'minu billahi, dan bagaimana kamu beriman pada Allah, fal jawabu, jawabannya, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala, ahadun, memiliki sifat wahdaniyat, artinya maha esa Allah atau tunggalnya Allah. Hayyun, memiliki sifat hayat, artinya Allah yang hidup. Alimun, memiliki sifat ilmu, artinya Allah maha mengetahui. Qadirun, Allah memiliki sifat kudrot, artinya Allah yang kuasa. Muridun, Allah memiliki sifat irodat, artinya yang berkehendak. Sami'un, memiliki sifat sama, artinya Allah maha mendengar. Basirun, Allah yang memiliki sifat basor, Allah yang melihat. Mutakallimun, Allah yang memiliki sifat kalam, artinya Allah yang berfirman. Baqun, Allah yang memiliki sifat baqo, artinya Allah yang kekal abadi. Khallaqun, Allah yang memiliki ataupun Allah yang banyak menciptakan makhluknya, yang banyak penciptaannya. Rozakun, Allah memiliki sifat rozak, yaitu yang memberikan rizki. Rabbun, Allah yang mengurusi ya, Allah yang mengurusi, yang memelihara. Wa malikun, Allah itu yang memiliki sifat al-mulku. Malikun, yang merajai ya, yang merajai. Bila syarikin, tanpa ada yang menyekutukannya, tidak ada yang mempersamai Allah. Wala didzin, dan tidak ada yang membandinginya. Wala niddin, dan tidak ada yang menyerupainya. Sudah diterjemahkan? Nah, kalau sudah, Bapak akan menjelaskan materi ini. Ketika kita ditanya ya, ketika ada yang menanyakan kepada kita permasalahan, bagaimana sih kamu ataupun bagaimana sih cara mengimani Allah, maka jawaban kita, Allah itu atau sesungguhnya Allah memiliki sifat wahdaniyat, Allah yang tunggal, Allah yang esa ya. Bahkan satunya di Allah itu berbeda dengan angka satunya kita makhluk. Misalkan ini pulpen ya, pulpen ini satu, tapi satunya pulpen ini terdiri daripada, ini ada tutupnya ya, tutupnya satu, ini pulpennya satu, ketika dijumlahkan jadi dua. Jadi pecahan hitungan daripada satu ini ternyata kalau di kita, di makhluk itu bisa dipisah-pisah ya. Ini tutupnya ada satu lagi, ketika dipisah satu, tutupnya ada dua, tambah pulpennya digabungkan jadi tiga. Nah, sifat wahdaniyat ataupun maha tunggalnya Allah, maha esanya Allah ya, atau satunya Allah, bukan satunya seperti kita makhluk yang bisa dipisah-pisah, yang bisa dipecah-pecah. Ini ya.
Kemudian Allah itu yang hidup ya. Tentu tidak mungkin alam ini ada kalau tidak ada yang menciptakannya ya. Berarti bahwa Allah ini adalah yang maha hidup. Ketika kita hidupnya kita dengan ruh, Allah tidak hidup dengan ruh. Kenapa? Karena kalau hidup dengan ruh, maka suatu saat ruh tersebut akan hilang, ruh tersebut akan sirna, ruh tersebut akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa maka akan berakhir, akan mengalami kematian, akan meninggal dunia. Alimun, Allah yang maha mengetahui. Allah yang maha mengetahui al-asya'a, terhadap segala sesuatu, baik yang wajib ya, baik yang mungkin, yang jaiz, baik yang mustahil. Allah maha mengetahui ya. Maha mengetahui ya. Qadirin, Allah yang berkuasa. Kekuasaan Allah tiada hingga. Kekuasaan kita ya terdiri daripada kekuasaan yang lainnya. Contoh, kekuasaan presiden ya karena ada yang mendukungnya untuk berkuasa, yaitu rakyatnya. Allah tidak ya. Allah berkuasa dengan sendirinya. Muridin, Allah itu yang berkehendak ya. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak akan sesuatu kun jadi, maka fayakun, maka akan terjadi ya. Maka kehendaknya kita itu atas kehendaknya Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Samiun, Allah yang maha mendengar. Allah yang maha mendengar atas segala sesuatu. Bahkan ketahuan ya. Ketahuan suara motor itu Allah itu sekaligus mendengar ya. Mendengar daripada wujud suara motor tersebut, bentuk suara motor tersebut, suara deringnya HP. Maka bagi Allah bukan hanya mendengar seperti kita mendengar dering HP tersebut, akan tetapi wujud ataupun bentuk daripada suara HP tersebut Allah tahu ya. Suara kicauan burung ya dengan suara kita manusia itu dapat dibedakan dengan suaranya, sekaligus Allah mengetahui bagaimana sih ya bentuk kicauan burung itu, bentuk suara kicauan burung ataupun suara manusia ataupun suara yang lainnya. Basirun ya, Allah maha mendengar. Basiru samiun ya, mohon maaf. Selanjutnya basirun, roh yang maha melihat akan segala sesuatu. Kalau kita melihat tentu dengan batasan jarak ya. Jarak kita bisa melihat ya, jaraknya dekat, kemudian terang gitu ya, tidak gelap gitu kan. Maka bagi Allah tidak ada jarak, tidak ada batasan apapun, maka basirun, Allah maha melihatnya. Sekalipun semut yang hitam kecil berada di dalam gua yang sangat gelap gulita, bari hujan gitu ya, dibarengi dengan hujan rintik-rintik, Allah sangat mengetahui ya sesuatu binatang kecil sekalipun yang berada di batu hitam tersebut. Maka dengan penglihatannya, dengan basirnya, dengan sifat basornya ya, dengan maha melihatnya Allah akan melihat segalanya. Mutakalimun, Allah juga yang apa? Yang berfirman ya, yang berbicara kalau istilah kita. Akan tetapi bedanya kalau berbicaranya kita tentu ada suaranya, ada hurufnya ya, ada bentuk hurufnya gitu, ada kedengaran suaranya. Tapi firman Allah, wahyu Allah itu tidak, karena Allah memiliki sifat kalam ya. Bakun, Allah itu yang kekal ya. Berarti ketika Allah yang kekal, maka yang tidak kekal siapa? Ya kita. Siapa itu Allah? Allah itu adalah bukan makhluk. Siapa itu makhluk? Makhluk itu adalah bukan Allah ya. Dibalikan saja. Kullu ma siwallahi, setiap sesuatu yang bukan Allah makhlukun, yaitu makhluk ciptaannya. Maka ketika Allah kekal, kita ataupun makhluk alam semesta ini tidak kekal. Suatu hari akan terjadi kepunahan, akan terjadi kiamat. Al-Qari'ah ya, Mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah, dan selanjutnya. Khalaqun, Allah yang banyak menciptakan makhluk ini. Bukan hanya kita manusia ya, bukan hanya tumbuh-tumbuhan, tapi semuanya yang ada di alam semesta ini. Bukan hanya bumi, langit, akan tetapi yang tidak
terlihat ya, yang gaib, malaikat, jin, setan, surga, neraka dan lain sebagainya, khalaqun, maka Allah yang menciptakan, tidak ada lagi yang menciptakan selain daripada Allah. Razaqun, Allah yang banyak memberi rezeki kepada kita. Allah yang memberi rezeki kepada kita, bentuk rezekinya Allah beri kepada kita, sekaligus Allah menciptakan si orang yang menerima rezeki tersebut. Allah menciptakan orangnya, kemudian Allah juga menciptakan rezekinya untuk dimakan, untuk digunakan fasilitasnya oleh orang itu, oleh makhluk itu, gitu ya. Jadi bukan hanya memberikan rezeki, tapi Allah menciptakan orang yang menerima rezeki tersebut. Kita yakini ya, semua anugerah, semua pemberian ya itu dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memiliki sifat Ar-Razzaq. Rabbun, Allah yang merajai, Allah yang mengurusi, yang memelihara alam semesta, yang memelihara seluruhnya, karena Allah adalah penciptanya. Malikun, Allah yang merajai ya, Allah yang merajai ini alam semesta artinya. Bila syarikin, tanpa ada yang menyekutukannya, artinya Allah dengan kekuasaannya ya, dengan kehendaknya, dengan sifat sama basornya ya, tanpa ada yang menyamainya, tanpa ada yang membarenginya, tanpa ada yang menyekutukannya. Yang menciptakan, contoh, yang menciptakan langit ini Allah yang itu, yang menciptakan bumi Allah yang itu juga, yang menciptakan seluruh alam semesta dan segala isinya Allah yang itu juga. Jadi tidak boleh ada bisikan ataupun ada tersirat pemikiran yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi ada yang lain, tidak. Bila syarikin, Allah tidak ada yang menyamainya. Berbeda dengan kita manusia ya, berbagi tugas. Kalian ya KM ya di kelas, KM tentu tidak bisa berdiri sendiri ya, tanpa ada rekannya ya, tanpa ada yang membantunya gitu ya, tidak, tanpa ada yang membantunya. Berarti yang selalu dibantu sama orang itu kita gitu ya. Itu pertanyaan bagaimana itu malaikat? Ya itu mah makhluk Allah yang dijadikan pelajaran untuk kita, yang menjadikan pelajaran untuk kita bahwa malaikat itu ditugasi oleh Allah ya, ditugasi oleh Allah. Pada hakikatnya Allah sendiri ya, Allah yang menguasainya ya, yang menguasainya. Nah, Allah memiliki malaikat dan memberikan tugas kepada malaikat-malaikat dari mulai Jibril sampai malaikat Ridwan ataupun makhluk yang lainnya. Itu menjadikan pelajaran, menjadikan ibrah untuk kita bahwa kita hidup itu harus berorganisasi, bahwa kita hidup itu harus bersosialisasi, saling membutuhkan antara satu yang lainnya ya. Itu pelajarannya untuk kita. Walau didin, Allah tidak ada yang membandinginya ya. Kekuasaan Allah tidak ada yang membandinginya. Kalau kita makhluk ada contoh ya. Tentu di kita ya di negara tercinta ini Bapak Presiden, tentu ada yang membandingi presiden-presiden yang lainnya. Kita juga pengurus di kelas ya, seorang pemimpin kelas KM, tentu ada yang membandinginya, ada KM-KM di kelas-kelas yang lainnya. Allah tidak ya, Allah tunggal, Allah kuasa dengan sendirinya. Qaimatun ya, qadimatun bidzatihi ta'ala, Allah yang berdiri sendiri, Allah yang berkuasa dengan sendirinya ya. Wala nidin, dan Allah tidak ada yang menyerupainya ya. Kalau yang banyak serupanya, kalau yang ada serupanya ya kita ya. Kita punya mata, kita punya telinga dan lain sebagainya ya. Tentu manusia ataupun orang yang lain juga sama seperti itu ya. Allah tidak ada yang menyerupainya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang dapat menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan berpikiran ya bahwa Allah itu begini ya, itu bisikan setan ya, kita tepis, dihilangkan. Mungkin anak-anak sekalian materi akidah Fathul Ghaith halaman 3 dicukupkan sekian. Silakan kalian catat dulu ya terjemahannya, di logat dulu ini terjemahannya, kemudian kalian pindahkan terjemahan ataupun penjelasan yang Bapak sampaikan
dipindahkan ke bukunya ya, ditulis lagi, kemudian difotokan, dikirimkan ke classroom. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah, sehat selalu ya anak-anak soleh. Sekian dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.